Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala aidan ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pada malam ini kita masih ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, masih diberikan kemampuan serta kemauan untuk istiqomah menjalankan ibadah-ibadah yang dipadukan kepada kita, diantaranya ibadah Ramadan. Mudah-mudahan ini adalah hari yang terakhir di bulan Ramadan, kita bisa tuntas, dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar nanti kita bisa bertemu dengan 1 Syawal, juga nanti kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, ini adalah kesempatan yang sangat bahagia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, karena tidak setiap orang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan seperti saat ini. Diberikan kesehatan, kemampuan kita, juga kemauan. Karena banyak orang yang di sana, ya, di luar rumah kita, di luar masjid ini, justru menghabiskan dengan sendiri, ya, tidak ada tadarus seperti saat ini. Padahal ini adalah kesempatan yang luar biasa, Ramadan yang terakhir, ya. Belum tentu nanti kita akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Namun kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan itu, yang mampu memanfaatkan kesempatan itu agar kita bisa menghidupkan suasana ruhiyah, karena Ramadan itu ibadah yang tidak hanya menggerakkan fisik kita, lebih daripada itu ruhani kita yang kita gerakkan. Nah, hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, sebelum masuk kepada tema, kita buka sama-sama Surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang ke-182 sampai dengan 186. Kita sama-sama baca, ya, kecuali yang sudah hafiz Quran, ya. Kalau saya dugikan ke ayeuna tacan hafiz, Pak. Matak buka Quran, ya. Tos siap? Ya. Man qara'a min kitabillah falahu hasanatun. Barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, baginya adalah satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Dan satu kebaikan akan dibalas 10 kali lipat. Itu hadis riwayat At-Tirmizi. Sekarang bulan Ramadan, engke urang etang sabaraha huruf nu bakal dibaca ke urang. Lipat gandanya luar biasa, ya. Jadi manfaatkan setiap kajian-kajian dengan saya, insya Allah akan dibiasakan untuk membaca Al-Quran terlebih dahulu. Udah Bu, siap? Surat Al-Baqarah ayat 182. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma alayhi innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridhan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallah. Aya sabaraha huruf Bu namanya nu diawas? Naros ka ibu. Aya 100 Bu. Mangga dikalikan 100 mun 100 mah. Terus aya bulan Ramadan tah lumayan alaeun. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala ungkapkan di dalam surat Al-Baqarah 183 ini kaitan dengan kewajiban bulan Ramadan. Karena ayatnya cuman ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sekedar mengingatkan, saya yakin bahwa para penceramah itu wabil khusus di bulan Ramadan pasti mengungkapkan ayat-ayat ini. Bahkan cek Sunda tema ayat nu paling lecek di bulan Ramadan teh ieu Pak. Mantak lamun teu apal mah apalkeun nih ayeuna. Asa ku kacida gitu kan panek lantaran setiap tahun itu ayat ini senantiasa diulang. Bahkan jika nanti asa teu afdol upami di bulan Ramadan tidak mengupas ayat yang kaitan dengan Ramadan. Nah, ya ayyuhalladzina amanu cek budak pesantri mah ieu teh harpunida nyeru ti Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Ya. Ada seorang ustadz menyatakan bahwa ungkapan ya ayyuhalladzina amanu itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebanyak 89 kali, Pak. Bila itu para santan mah mangga dibuka ku ibu bapaknya. Ya ayyuhalladzina amanu 88 kali. Dibandingkan dengan ya ayyuhalladzina kafaru mah aya hiji atau dua. Jadi lebih banyak ungkapan ya ayyuhalladzina amanu.
Hikmahnya apa? Pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan ya ayyuhalladzina amanu, siapa yang menyeru? Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Yang pertama yang menyeru adalah Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita harus yakin. Ya, tanamkan di dalam diri kita bahwa yang menyeru itu adalah Allah. Bahwa yang menyeru adalah Allah, pasti ya Pak, kudu distabiloannya, pasti kepada hal-hal yang positif, pasti kepada hal yang membahagiakan, pasti kepada solusi, pasti kepada yang yang menguntungkan, dan mustahil sebaliknya. Ya. Yang menyeru adalah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang khususnya. Siapa yang diseru? Orang-orang yang beriman. Ini berat Pak, ungkapan yang beriman itu. Kenapa demikian? Ya karena tanya kepada diri kita, sudah beriman atau belum? Nah, ketika kita merasa diri sudah beriman, yang menyeru adalah Allah Subhanahu wa taala, yang maha gagah, yang maha bijaksana, yang maha adil, yang akan memberikan segala kebaikan kepada diri kita. Kita merasa diseru atau tidak? Nanti kita akan bahas lebih dalam. Ya. Dari Allah Subhanahu wa taala khususnya kepada orang-orang yang beriman. Jadi ketika selain orang yang beriman itu tidak termasuk terseru. Para pemain di bulan Ramadan itulah orang-orang yang beriman. Makanya ayeuna di detik-detik terakhir mau penghabisan di bulan Ramadan, pamininggal ka jalan itu nu ngaroko di mana-mana barang bebas Pak. Barang tua ngaleueut geus biasa aja itu. Nah, kita orang-orang yang beriman tidak ikut seperti mereka karena kita termasuk khususiyah. Orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak terpanggil. Kita harus bangga, harus bahagia. Kenapa? Yang memanggil adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini sering saya sebutkan Pak Bu. Ketika kita diberi undangan oleh orang yang paling dihormati, katakanlah orang nomor 1 di Indonesia, yang terlepasnya rek setuju atau tidak ke presiden ayeuna gitu. Tapi kita mendapatkan penghargaan khusus, diberi undangan gitu, bahwa kita harus hadir di istana. Misalkan hadir di istana tanggal 17 atau tanggal 16, nah, pas nanti masuk ya awal libur cuti bersama ya, kita awal masuk ya. Kira-kira sebelum kita menghadiri apa yang akan dipersiapkan, dari mulai baju ya, kemudian sampai minyak harumnya pun kita siapkan. Segala sesuatu yang akan ya menghadiri di kesempatan nanti itu betul-betul dipersiapkan. Kenapa demikian? Karena yang mengundang kita itu adalah orang nomor 1. Dan yang diundang adalah kita saja, orang lain tidak. Katakanlah kecamatan Bojongsoang cuma 1 orang misalkan. Betapa bahagianya. Seminggu sancana disiapkan segala sesuatu. Bahkan hampir tiap hari ditinggali undangan nanti. Nah, besi salah ngundang. Yang ngundang adalah orang nomor 1. Inilah satu gambaran ketika urusan dunia itu kita merasakan seperti hanya tadi ini urusan dunia. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala yang mengundang, dan jika gitu henteu. Padahal ketika kita banyak masalah, ketika dihadapkan satu problematika yang sangat berat, pasti mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti saat ini. Kita meluangkan waktu untuk tadarus seperti ini. Mungkin setelah masing-masing menyelesaikan bacaannya, gitu kan. Ada yang khatam 1 kali, 2 kali. Tapi kemudian setelah itu kita adakan
tadarus seperti saat ini. Dan kita yakin bahwa ini adalah persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Sekali lagi, ini adalah urusan yang sifatnya rohani, spiritual kita. Nah, kalau kita untuk urusan-urusan dunia seperti hanya ketika kita diundang oleh orang nomor satu, kita memprioritaskan. Tapi ketika diundang oleh Allah Subhanahu wa taala biasa-biasa saja, ini menunjukkan kepada diri kita, tanya kepada jiwa kita, keimanan kita, sudah sejauh mana optimalitas kita kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Hambar cek sudah sawerang jika sayur kurang uyah. Kenapa demikian? Kurang tergerak. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Sebagai gambaran saja, para sahabat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru kepada para sahabatnya, siapa-siapa saja yang ingin berjihad, pak boro-boro pak bu atuh, pak boro-boro, ia menunjukkan kualitas keimanan. Sok ayeuna di dia lamun ceuk abah, saha-saha nu rek kagaja kitu moal. Di Muhajirin misalnya, siapa yang siap berangkat ke Gajah melawan Zionis Israel Anatullah? Siap tuh bu, bapak kalau seandainya berangkat ke sana, wah berat pisan. Bukankah satu kehormatan dan satu kesempatan yang belum tentu kita akan bertemu dengan kesempatan lagi ketika diundang seperti itu. Di sana mah antara hidup dan mati, dan surga sudah jelas. Tapi kembali lagi kepada diri kita. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Dari sini harus betul-betul introspeksi diri Pak Bu ya. Kaitan dengan masalah saum ini, karena saum itu juga disebut dengan syahrut tarbiyah ya. Jadi bulan untuk mentarbiyah diri kita ya, untuk mengkaji diri kita sejauh mana kualitas keimanan kita. Kalaulah di siang hari kita merasa lapar dan haus, itu hal yang wajar. Tapi saudara-saudara kita di Palestina bukan hanya lapar dan haus Pak. Jadi nunggarana bebeledugan teh di urang makan pepetasan, adi di ditu naon bom. Jadi lamun aya kapal bom ngaliwat teh ningali we kieu jiga urang gitu mau ningali kapal anu ka bandara gitu, itu mah kapal teh sek ngabom. Aduh urang teh sahid teh ayeuna atau besok, itu yang ada di dalam benaknya. Ngong adzan maghrib sawa di ditu ge saum, di urang mah buka. Bahkan disiapkeun sancana teh nya dimulai kolak nepikeun kacian rujak kabehanana aya kerupuk banjur. Beres buka, alhamdulillah. Ari itu saudara-saudara kita belum tentu Pak bisa merasakan makan dan minum. Jiwa itu yang harus kita hadirkan. Matak sering saya katakan ketika mengisi dimanapun, jangan sampai kita melupakan Pak. Selipkan senantiasa doa untuk saudara-saudara kita, karena kata di dalam sebuah hadis riwayat Muslim, doa kita kepada saudara-saudara kita yang bizokhril ghaib, kepada orang yang ketika kita mendoakannya mereka tidak tahu, itu mustajabud doa, diijabah Pak. Dan ini sebagai satu umar ya, pengalihan ketika kita mau gibah gitu, membicarakan saudara kita, aduh kakeheul teh geuningan bunya mun teu diomongkeun teh aduh asa jengkel gitu. Pas begitu mau membicarakan orang yang kita benci itu, kemudian kita ingat istighfar, astagfirullahaladzim, lalu doakan aku mah ya Allah, mudah-mudahan diberikan hidayah kepada orang yang pernah menzolimi saya. Itu teh mustajabud doa. Orang yang didoakannya itu tidak diketahui. Bizakhril ghaib mustajabatun, kata Rasulullah. Dan itu diaminkan oleh malaikat. Qalu amin walaka bimislin, kata malaikat.
Amin walaka bimistin, dan kamu juga gitu. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada si anu yang pernah menzolimi. Kata malaikatnya amin, dan kamu juga. Betapa luar biasanya. Mantap para sahabat atau para ulama ya, sebelum mendoakan diri sendiri itu mendoakan dulu yang lain Pak. Apalagi di bulan Ramadan. Ini kaitan dengan ayat yang berkaitan dengan doa itu kan ayat 185 ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Ujibu da'wata da'i, aku akan memenuhi seruan hamba-hambaku yang menyuruh kepadaku. Idza da'ani, apabila dia menyuruh kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi, maka penuhilah seruanku, wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar kalian itu benar-benar berada di dalam kebenaran. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, doakan saudara-saudara kita semua jangan sampai melupakan kembali lagi, khusus kepada saudara-saudara kita yang sampai saat ini belum tuntas Pak Bu masalahnya. Peperiheun atuh urang teh kaditu ngadoa-ngadoa. Jadi jangan sampai kita melupakannya ya. Karena bagaimanapun juga walaupun kita itu belum atau tidak senasab dengan saudara-saudara kita ya, tapi kita senasib. Walaupun kita tidak sebiologis dengan saudara-saudara kita, tapi seideologis. Ideologi kita adalah Islam sama. Doakan terus ya, agar saudara-saudara kita diberikan kekuatan yang di Palestina itu, kemudian diberikan kesabaran, dan wabil khusus diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala terus, apalagi di bulan Ramadan ini. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Nah, ini ungkapan yang beriman itu kembali kepada diri kita. Iman itu sifatnya tidak zahiriyah tetapi abstrak. Yang dipanggil itu orang-orang yang beriman masalah hati Pak Bu. Apakah kita terseru oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Yang tahu itu hanya diri kita dengan Allah. Dan ini kita bisa buktikan karena apa? Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang yang beriman sekali lagi kepada hal-hal yang sifatnya membahagiakan, kepada hal-hal yang sifatnya akan menyenangkan kita, bukan hanya dunia tapi akhirat. Yang menyuruh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Saum. Ini hebatnya saum. Yang beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah saum ibadah yang bisa dirangkaikan dengan ibadah-ibadah yang lain. Orang yang sedang saum bisa sambil bekerja, bisa sambil ke pasar, bisa sambil tilawah Al-Quran, bisa sambil sholat, bisa sambil olahraga. Orang yang saum. Tapi ibadah yang lain santang tuh. Ini kehebatan daripada saum. Maka Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala daripada saum itu sendiri. Dan orang yang sedang saum itu yang hebatnya adalah bisa melatih diri. Melatih diri kita untuk jujur. Sekadap deui urang sahur. Barantos sahur masuk ke jam 8 siang, haus, aya sesa sirop di meja makan, dileueut moal Bu, dileueut moal, apaan haus, terus teu aya sasaha Pak, cek Pak RT aya Allah, ungkapan aya Allah teh muraqabatullah, tinu sauman nepikeun kang hadirkeun seperti itu. Coba bayangkan betapa dahsyatnya kehebatan saum. Matakna saum mendidik jiwa itu untuk jujur. Menghadirkan seolah Allah itu Allah ada di dalam diri kita. Seperti hanya di dalam surat Al-Hadid. Huwa ma'akum ayanama kuntum. Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Coba hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Kalau perasaan seperti itu menghadirkan Allah di dalam diri kita, hadirkan kepada 11 bulan ke depan,
dan tidak hanya untuk urusan-urusan saum. Tak ini dengan saum itu mendidik muraqabatul. Betapa luar biasanya. Erek maksiatnya ingat ka Allah, da mulai korupsi atuh. Dan ieu kaitanna dengan hadis ya. Jadi ketika bulan Ramadan, idza jaa Ramadan putihat abwabul jannah. Ketika masuk bulan Ramadan putihat abwabul jannah, dibuka pintu surga. Wa guliqat abwabun nar, pintu neraka ditutup. Wa supidati syayatin, setan-setan dibelenggu. Lamun bulan Sawan kumaha? Pantau neraka napa? Muka nutup. Tuh. Pintu surga muka nutup lamun bulan Syawal. Idza jaa Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, putihat abwabul jannah. Pintu surga dibuka. Setan-setan dibelenggu. Tapi kenyataan geuningan setan-setan teh. Lain setan-setan, kenyataan kejahatan meningkat di bulan Ramadan. Ieu kumaha kaitanna? Justru hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, ini yang harus kita renungkan lebih dalam. Kehebatan di bulan Ramadan teh justru apa yang ungkapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam model tadi kata Pak RT. Walaupun tidak ada siapa-siapa, ketika kita haus masuk ke rumah sendiri ada minuman walaupun sedikit aja, tidak mau kita meminumnya. Kenapa demikian? Seolah-olah Allah itu ada di dalam dirinya. Tak itu yang menyebabkan setan itu tidak berkutik dengan apa? Saum. Bahkan kata Rasulullah, ketika ada orang yang mengajak bertengkar kepada kamu, katakan ini soimun, sesungguhnya aku sedang saum. Hebatnya saum itu Pak, luar biasa. Mendidik jiwa kita itu agar betul-betul dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, muraqabatullah. Matak setan teh lamun di bulan Ramadan bararegang. Nah berdagang tadi tidak ada kesempatan kersaha kenusaum teu kersaum baladna we loba mantak di pasar ka Ciwasret mun ningali teh kumaha tukang ieu tukang naon teh tukang cangkang kupatnya ieu bari ngarokok duh saya teh mending ngeunah kopi mencit hayam tukang hayamun marema cenah barokah bulan Ramadan barokah ti mana puasa ge henteu rugi Pak, cek Sunda teh mah dunia teu meunang da beunghar teu memang gitu bakal sabaraha juta eta batina punten eta ka tukang cangkang ieu kupat da teu samiliar-miliar acan atuh mending keneh tong kagok nu 271 triliun sebenarnya potensi teh punya katakanlah lamun dirupiahkeun mah 1 triliun we. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Tah, kalaulah keadaan bulan Ramadan ini dibawa kepada ibadah-ibadah yang lain di 11 bulan ke 11 bulan yang akan datang, itu teh betul yang namanya surga akan terbuka lebar teh lantaran apa? Hadir Allah itu di dalam diri kita. Silahkan dibuka di dalam surat Al-Hadid. Ya. Akhir daripada surat Al-Hadid. Dan di dalam surat surat 50 teh surat apa ya? Saya lupa lagi. Surat Qaf ya. Boleh dibuka surat Qaf ya. Surat yang ke-50. Ayatnya ayat yang ke-16. Ya. Ada yang mau baca boleh? Satu huruf bisa 10 kali lipat dibaca. Boleh Pak Ustadz Pitoyo. Ayat yang ke-16. Yang lain boleh menyimak ya. Kita buka Al-Qur'an. Surat 50 surat Qaf ayat yang ke
Ya, mangga yang lain terjemahan ada sebelah kiri saya. Sing tarik Pak. Boleh Pak Yudi? Oh. Ya. Walaqad khalaqnal insana, dan sungguh kami telah menciptakan manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, mengetahui apa yang dibisiki di dalam jiwa, di dalam hatinya. Wa nahnu aqrabu, dan kami, kata Allah, aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih dekat kepadanya daripada urat leher. Kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Tayage sekaligus mengkritik lagu Bimbo geningannya. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Aku jauh, Allah mah deket di dia. Betapa luar biasanya. Jadi kamana wae urang Allah mah tetep cek Sunda teh mah kudu ngancik tinu diri. Tah, kalau kita sudah bisa menghadirkan kedekatan Allah dengan diri kita, betapa luar biasanya. Moal anu korupsi. Model jika tadi seseorang yang sedang saum, dia dalam keadaan haus pisan, di rumah tidak ada siapa-siapa, ada minuman tapi tidak mau meminum. Beda jeung CCTV ieu ya, mengawasi kita rada sieun. Tapi kalau CCTV Allah itu tanpa hijab kemanapun bisa masuk. Kalau CCTV ini ke kamar mandi itu melanggar HAM ya Pak Rudi. Tapi kalau CCTV Allah kemanapun ada. Nah ini yang harus dihadirkan, syahrut tarbiyah masuk dalam diri kita. Tidak hanya ibadah-ibadah saum, tapi ibadah yang lain. Betapa luar biasa. Moal anu korupsi. Nah sieun Allah mengawasi. Tong boro-boro gede leutik sieun. Ini bukan haknya, kita kembalikan kepada yang hak. Terus dipantau. Huwa ma'akum dalam surat Al-Hadid ayat yang keempat itu akhirnya ayat nama kuntum, dia bersamamu dimanapun kamu berada. Nah ini hebatnya pada saum. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ungkapan la'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa. La'ala di sini proses. Tidak jauh ujug-ujug takwa. Jadi belum tentu kita saum sabulan camplang teh sukses jadi takwa, belum tentu. Sehingga ada ungkapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wati kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju wal atus. Begitu banyak orang yang saum di bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Ini tegas sekali. Ungkapan la'ala itu belum tentu orang itu bisa sukses, bisa bertakwa. Ini baru secara pribadi. Karena tidak sedikit orang yang saum, lisannya tidak saum, matanya tidak saum, pendengarannya tidak saum. Maka kata Rasulullah, idza sumta falyasum sam'uka. Apabila kamu saum, saumkanlah sam'uka, pendengaran, lisan kita, mata kita, ini semua harus dijaga. Pas begitu borang aya nepi ka ambekeun warga, misalkan Pak RT ngadata, ya bade mudik mah di WA teu ngajawab kan seukur dibuka hungkul, dibaca hungkul. Diingetan sabaraha kali gitu, sadar-sadar kan amek tah Pak RT teh. Aduh, geus jengkel pisan, tapi inget saum, astagfirullahaladzim, terus saya istighfar. Jadi pahala teh ketika zikir Bu, tah berlipat ganda. Walaupun aya ka amek ka jengkel, tapi sadar bahwa ini sedang saum, ditahan weh. Tinggal sia engke buka. Didatangan. Memang lamun amek-amekan aya bukana gitu. Pas gitu ngong adzan maghrib, urang lapar haus bisa leguk bala-bala comro.
Nah ari pas amek-amekan aya bukana teu aya istilah bukan terus we tah ngalatih deui ku Ramadan. La'allakum tatakun teh gampang. Bukan karena lapar dan hausnya, karena tujuannya bukan itu. Tapi mampukah kita mengendalikan seluruh organ tubuh kita? Kadang-kadang di dalam kehidupan rumah tangga nih Pak Bu yang saya rasakan terus terang ini. Kadang-kadang ti istri oge ti mun suami ka istri ka suami oge ka barudak aya we. Karena itu memang godaan untuk mendapatkan lalakum tatakun itu tergampang terus. Makanya kudu sering tilawah Al-Qur'an teh gitu untuk memalingkan hal-hal seperti itu. Nepikeun kaya heureuy cenanya guyonan teh ibu-ibu. Justru teu eta Pak cenah nu matak ngaributkeun teh lain masalah-masalah nu gen. Nu leutik cenah mun teu inget wae Pak. Justru poho aya nu poho teh sanu hayang. Poho teh ciri inget Pak nya. Dalam mun teu inget mah moal aya poho. Justru itulah yang menyebabkan terjadinya keributan. Sudah tahu itu masalah leutik digede-gede ku si ibu atau sabaliknya ku si bapak. Kalau sudah tahu itu adalah masalah leutik, masalah kecil bisa menjadi gede. Siapa Bu yang membuat masalahnya? Kita. Masalah gede, masalah letik kembali kepada diri kita. Yang paling besar masalah itu adalah ketika kaitan dengan masalah akidah. Lamun urang hese salat hese ke pengajian eta masalahna gede. Nah, hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. La'allakum tattaqun. Kita berharap bahwa dengan bulan Ramadan saum kita itu bisa mengantarkan kepada ketakwaan. Secara apa? Secara pribadi. Agar kalian itu bertakwa. Siapa kalian itu? Insya Allah kita orang-orang yang beriman. Tetapi di dalam ayat terakhir yang kaitan dengan bulan Ramadan 187 Allah Subhanahu wa taala di akhir ayatnya mengungkapkan la'allahum yattaqun, agar mereka itu bertakwa. Siapa mereka itu? Lingkungan kita. Teu bisa orang soleh seorang diri. Makanya senantiasa Abah mengingatkan tadi, sok orang tadarus. Kemudian siapakah ketua DKM ini, siapakah penasihat itu, kan secara tidak langsung ngajak ayo bebarengan. Teu bisa orang soleh seorang diri. Bahkan di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mengungkapkannya. Kalau kita merasa diri benar, lingkungan sekitar itu maksiat, kan boleh jadi dia itu kurang ilmu, kurang pengetahuan tentang urusan-urusan akhirat. Dia maksiat terus-terusan. Terus kita merasa soleh sendiri kan baiklah nama masing-masing. Teu bisa gitu agama Islam. Boleh jadi satu daerah itu oleh Allah Subhanahu wa taala diazab gara-gara aya maksiat eta. Nah orang anu ahli masjid kakeunaan da ari banjir mah moal perhitungan. Eta mah cenah ahli tahajud nya pas giliran banjir entong kadinya gitu mengkole. Ka ieu we ka ahli maksiat kitu teu Bu? Moal gempa pilah-pilih teu. Henteu rek ahli tahajud dek anu hafiz Quran anggar giliran waktu gempa. Cuman masalahnya apa yang menimbulkan ini? Di sini kita harus sensitif kaitan dengan masalah-masalah keimanan. Tauhidullah kita itu harus betul-betul kuat. Kenapa terjadi gempa terus-terusan? Boleh jadi di lingkungan kita ada ahli-ahli maksiat. Kesana lihatnya itu. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu teguran ketika di dalam satu lingkungan itu begitu menjamunnya ahli maksiat. Bahkan nanti di kemudian hari itu belum tentu Pak. Ya, yang jumlahnya banyak saat ini itu akan tetap bertahan. Boleh jadi engkemanya nu maksiat itu di mana-mana. Orang naik ke masjid jadi era. Tibalik. Naik ke masjid teh susulumputan. Nah, era saking kuloba anu maksiat. Perempuan baru lucu nah seteka bayang. Nauzubillah. Ini tidak menutup kemungkinan. Oleh karenanya tidak bisa kita merasa soleh diri sendiri, merasa benar sendiri, sementara lingkungan kita dibiarkan begitu saja. Anak kita sok atuh
tilawah Al-Quran minimal 1 kaca sehalaman, senantiasa diingatkan. Kemudian kepada lingkungan sekitar, Pak Bu, misalkan belum pernah tos sabar hajus, aduh abdinan mes setengah juz teu sawios. Nu penting mah kita mengingatkan ke pengajian, kemudian ibadah-ibadah yang lainnya yang senantiasa membuat muraqabatullah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin kokoh. Ini yang harus betul-betul kita pertahankan. Ya. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Kita ingin berjamaah tidak hanya di dunia, tapi kita ingin berjamaah di akhirat kelak. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan di surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, tidak mungkin kita soleh seorang diri. Nah, saum ini adalah mengajak agar kita itu la'allahum yattaqun, agar mereka itu sama bertakwa seperti hanya kita. Ketika kesolehan secara pribadi kita dapatkan dengan in kuntum ta'lamun, agar kalian in kuntum la'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa. Kemudian di dalam ayat 187 akhir ayat itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan la'allahum yattaqun, agar mereka itu bertakwa. Tidak bisa kita seorang diri. Dengan konsep apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ketika bulan Ramadan itu telah habis, maka kepada sebelum di malam harinya itu diwajibkan untuk mengeluarkan zakatul fitri. Ini kepedulian sosial. Jadi Ramadan itu tidak hanya secara pribadi kita mendapatkan nilai-nilai spiritual muraqabatullah, tapi kita bisa refleksikan kepada saudara-saudara kita yang lain dengan zakatul fitri. Itu kepedulian sosial. Dan harus diingat bahwa zakat, kewajiban zakat itu bukan untuk mereka. Jadi jangan sampai ada anggapan ketika kita mengeluarkan zakat kepada amil zakat, katakanlah di Al-Muhajirin itu, kemudian kita menyatakan atau kita harus yang mengeluarkan zakat harus mengucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan katsiran. Jadi jangan sampai diamilin, karena di akhir zaman itu di mana orang itu susah mengeluarkan zakat, bala leunghar. Aya nu abu apal Mang Maman sok kurilingan nu ngoren geuningannya. Moal aya engke di akhir zaman mun urang ditakdir bala leunghar kabeh baroga mobil bakal heurin. Imah galordong. Moal aya tukang cireng. Moal aya nu mawa roda. Sok rek ka mana mayar zakat? Itu di akhir zaman. Makanya ketika kita mengeluarkan zakat, sebagian harta kita yang mengucapkan jazakumullahu khairan katsira ditampi, berarti orang geus ngabersihkeun naon jiwa kita. Karena zakatul fitri itu adalah membersihkan badan kita. Jiwa kita selama sebulan campleng urang ngajalankeun saum, maka dibersihkan ku zakatul fitri. Karena kita tidak tahu dosa-dosa yang kita lakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dibersihkan melalui zakatul fitri. Ngabersihkan diri. Dan hakikatnya ingat itu bukan untuk amilin, untuk kita. Seperti saat ini. Cik ari halaladir ke masjid ini untuk siapa? Dan bukan untuk yang lain, termasuk yang ngomong ini yang paling banyak dosanya. Mohon didoakan Pak ya. Itu bukan untuk bapak-bapak, hakikatnya untuk saya. Ketika menunjuk seperti ini yang tiga kan ke saya. Hei Itrat, geus sadar. Hei Itrat, naon diomongkeun menjadi tantangan bagi diri saya. Agar senantiasa jangan sampai kabur maktan indallah antakulu ma la taf'alun. Amat besar kemurkaan di hadapan Allah engkau ngomong kitu kieu tetapi engkau tidak mengamalkan apa yang kamu katakan. Berat. Hakikatnya ketika kita pada saat ini adalah ngumpul di sini bukan untuk yang lain tapi untuk diri kita. Setelah kita tahu dari ilmu apa yang disampaikan oleh sebelumnya para mubalik, adalah untuk diri kita yang dari tahu itu, dari pengetahuan itu mendorong kita untuk beramal soleh, disampaikan kepada yang lain. Perkara orang yang disampaikan itu soleh atau tidak mah itu lain urusan. Fa inna ma'alaikal balagul mubin, wahai Rasulullah, tugasmu menyampaikan.
Ari geus nyampaikan mah mau mengikuti atau tidak bukan urusan. Mung hakikatnya ketika orang menyampaikan itu agar sadar kembali kepada jalan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan di dalam Al-Qur'an. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan. Ini adalah Al-Qur'an, tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin. Agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, ikutilah apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Untuk diri kita. Kemudian setelah itu sampaikan kepada yang lain. Cenah eta mah tugas ustad, tugas mubalig, tugas ulama cenah. Lamun kitu memang surga keur ustad gitu, keur ulama gitu, keur mubalig gitu, apan kesalarea. Oleh karenanya supaya kita sama-sama juga ke surga, ayo sama-sama kita menyampaikan walaupun hanya satu ayat. Walaupun tidak dalam bentuk ayat-ayat, tapi mengajak orang ke masjid berjamaah itu kan sama. Bu, hai orang ke masjid, orang pinuhan masjid. Daripada pinuh di luar masjid, mending pinuh di masjid. Daripada ngobrol-ngobrol yang lain-lain tentang hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yuk kita ngobrol di majelis taklim, majelis ilmu. Karena dengan ilmu itu kita akan mendorong untuk melakukan amal soleh. Ada ketenangan ketika kita membaca Al-Quran. Kajian-kajian di dalam Al-Quran inilah yang akan membuat kita itu menjadi tenang, tentram. Kenapa demikian? Jaminannya Pak, surga, kebahagiaan dunia dan akhirat pasti akan didapatkan. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, kembali lagi bahwa melalui bulan Ramadan itu kita Allah diajak oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak hanya bertakwa seorang diri, tapi kita justru diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak saudara-saudara kita sama-sama bertakwa. Betapa indahnya ketika kita saling mengingatkan satu dengan yang lainnya untuk mendapatkan derajat ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya dan kita mampu untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan Ramadan, sebulan Ramadan yang telah kita lakukan dan hari ini adalah hari yang terakhir, ini menjadikan Ramadan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa untuk mendoakan saudara-saudara kita yang tadi saya sebutkan di Palestina yang sampai saat ini masih dijajah oleh Zionis Israel laknatullah. Juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sembuhkan dan menjadikan sakitnya sebagai penggugur dosa. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dibimbing terus oleh Allah Subhanahu wa taala hingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala ini yang kita perlukan. Karena bagaimanapun juga kita mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan rezeki yang banyak, mendapatkan jabatan yang kita harapkan. Kalau tanpa ada bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala bakalan susah. Tapi sesusah apapun, ya, seberat apapun permasalahan yang kita hadapi, tapi kalau dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan ada solusi yang terbaik. Ini yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bimbingannya agar kita selamat dari hal-hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Ini saja aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.